This Morning. Hai, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Dalam edisi hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 kali ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, dalam peringatan Hari Pahlawan di Yerusalem, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku tidak akan membiarkan dunia melupakan korban serangan 7 Oktober, meski sambil dicemooh sebagian keluarga Sandra. לעולם לא נשכח את טבח המשפחות, טבח התינוקות, הילדים, המבוגרים. Kami tidak akan melupakan pembantaian keluarga, pembantaian bayi, anak-anak, orang dewasa, orang tua, perempuan, dan laki-laki. Indonesian Corruption Watch atau ICW meminta agar anggota panitia seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK diisi tokoh-tokoh yang berintegritas. Yang pertama adalah setiap anggota pansel itu harus memiliki kompetensi yang mampu memahami dan memiliki pemahaman yang utuh terhadap situasi pemberantasan korupsi. Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda termasuk Spotify, YouTube Podcast, dan Apple Podcast. Sekarang kita buka VOA This Morning dengan berita dunia pagi ini bersama Made Yoni. Selamat pagi, mantan orang dekat Donald Trump Michael Cohen kepada juri di New York pada hari Senin mengatakan betapa Trump sangat prihatin ketika sebelum pemilu 2016 mengetahui bahwa bintang film porno Stormy Daniels mencoba memasarkan klaimnya bahwa ia dan Trump telah melakukan kencan satu malam 1 dekade sebelumnya. Cohen mengatakan bahwa ketika Trump mengetahui Daniels mencoba menjual kisahnya, ia menyadari bahwa klaim Daniels akan menjadi bencana besar bagi kampanye Trump, terutama setelah kisahnya akan muncul dalam beberapa hari setelah terungkapnya rekaman video tahun 2005 yang merupakan cuplikan dari wawancara saluran kabar selebriti Access Hollywood. Pada potongan wawancara itu, Trump menyombongkan diri bahwa ia dapat meraba-raba perempuan tanpa dikenai sanksi karena ia adalah seorang bintang. And I've spoken to Alan Weisselberg about how to set the whole thing up with funding. Yes. Cohen bersaksi bahwa Trump ketika mendengar upaya Daniels untuk menjual kisahnya mengatakan kepadanya, ini adalah bencana total, para perempuan akan membenci saya, ini benar-benar bencana. Perempuan akan membenci saya, para lelaki akan menganggapnya keren, tapi ini akan menjadi bencana bagi kampanye. Para pejabat Amerika dan Tiongkok Selasa akan bertemu di Swiss untuk membahas masalah keamanan kecerdasan buatan atau AI. Para pejabat Amerika mengatakan bahwa pembicaraan di Jenewa tidak akan melapangkan jalan Tiongkok untuk memengaruhi kebijakan teknologi. Perwakilan dari kedua negara akan mendiskusikan cara-cara untuk mengurangi bahaya yang terkait dengan AI, kata para pejabat Amerika. Kita memang tidak sepakat dalam banyak topik dan aplikasi AI, tetapi kita percaya bahwa komunikasi tentang resiko AI yang kritis dapat membuat dunia lebih aman, kata seorang pejabat senior Amerika. Beijing dan Washington sedang bersaing ketat untuk mendominasi lanskap AI. Tiongkok meningkatkan kemampuan AI di seluruh sektor sipil dan militer atau keamanan nasional, kata seorang pejabat Amerika, dan penggunaan AI oleh Beijing dapat membahayakan keamanan nasional Amerika dan sekutu, tambahnya. Mantan Menteri Ekonomi Kazakhstan divonis hukuman 24 tahun penjara karena membunuh istrinya. В соответствии с частью 4 статьи 58 Уголовного кодекса по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания. Persidangan yang disaksikan secara luas dan disiarkan langsung selama 7 minggu itu oleh beberapa pihak dipandang sebagai ujian bagi janji Presiden Kazakhstan untuk memperkuat hak-hak perempuan. Kwandik Bisimbayev, 44 tahun, oleh pengadilan dinyatakan bersalah melakukan penyiksaan dan pembunuhan. Pada 9 November 2023, rekaman kamera pengawas CCTV menunjukkan Bisimbayev sedang bertengkar dengan istrinya, Saltnat Nukenova yang berusia 31 tahun pada malam kematiannya.
Selama persidangan, rekaman terpisah menunjukkan Bisimbayev meninju dan menendang Nukenova sebelum menyeretnya ke sebuah ruangan di mana ia kemudian meninggal. Persidangan ini secara luas dianggap sebagai upaya pihak berwenang untuk mengirim pesan bahwa kalangan elit tidak lagi kebal hukum. Pemilihan juri dimulai pada hari Senin dalam persidangan korupsi Senator Amerika Robert Menendez, sebuah kasus yang bisa memengaruhi masa depan politik Partai Demokrat dan membantu menentukan partai mana yang akan menguasai Senat tahun depan. Menendez, 70 tahun, menghadapi 16 dakwaan kriminal termasuk penyuapan, penipuan, dan bertindak sebagai agen asing. Ia diadili bersama 2 pengusaha New Jersey di Pengadilan Federal Manhattan. Istri sang Senator Nadine Menendez juga telah didakwa, namun akan diadili secara terpisah. Keempat terdakwa itu mengaku tidak bersalah. Hakim Distrik Amerika Sidney Stein kepada para calon juri mengatakan bahwa persidangan dapat berlangsung selama 6 hingga 7 minggu. Menendez, senator senior New Jersey, akan berupaya untuk terpilih kembali pada bulan November dan jika dibebaskan ia berharap dapat maju kembali untuk masa jabatan penuh keempat sebagai calon independen. Pakistan pada hari Senin mengumumkan sebuah hibah senilai miliaran dolar untuk memberikan bantuan ekonomi yang mendesak kepada penduduk Kashmir yang berada di bawah kendalinya setelah aksi protes yang diwarnai kekerasan mengguncang wilayah tersebut selama akhir pekan. Pendengar, sekian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, dalam pidatonya pada peringatan Memorial Day atau Hari Pahlawan di Yerusalem pada Senin, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan tidak akan membiarkan dunia melupakan para korban dalam serangan 7 Oktober. Namun, saat menyampaikan pidato itu, dia juga dicemooh oleh sebagian keluarga sandera. Peristiwa peringatan Memorial Day atau Hari Pahlawan di Israel biasanya berlangsung khidmat. Namun, upacara peringatan pada hari Senin ini diliputi oleh kesedihan dan kemarahan publik atas apa yang mereka anggap sebagai kegagalan pemerintah pada tanggal 7 Oktober 2023 ketika Hamas dari Gaza menerobos masuk ke Israel Selatan dan membunuh sekitar 1.200 warga Israel. Aksi yang kemudian memicu perang. Dalam pidatonya pada peringatan itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, לעולם לא נשכח את טבח המשפחות, טבח התינוקות, הילדים, המבוגרים. Kami tidak akan melupakan pembantaian keluarga, pembantaian bayi, anak-anak, orang dewasa, orang tua, perempuan, dan laki-laki. Kami tidak akan melupakan penganiayaan yang mengerikan, pemerkosaan, penculikan, mutilasi tubuh, perusakan, dan pembakaran. Kejahatan terhadap rakyat kami, kejahatan terhadap kemanusiaan. Kami tidak akan lupa. Dan kami juga tidak akan membiarkan siapapun di dunia ini melupakan hal ini. Kami tidak melupakan bahkan untuk sesaat para korban penculikan. Kami terus berupaya untuk membebaskan semua sandera, baik yang hidup maupun yang sudah tewas, untuk memulangkan semua sandera. Kami telah memulangkan sekitar setengahnya dan kami akan memulangkan semuanya. Tidak lama setelah menyelesaikan pidatonya di pemakaman Mount Herzl itu, seorang pria di antara kerumunan terdengar meneriakkan kata sampah dalam bahasa Ibrani ke arah pemimpin Israel itu. Selama berminggu-minggu, ribuan warga Israel melakukan unjuk rasa setiap minggu di kota pesisir Tel Aviv. Mereka menyerukan agar Perdana Menteri itu mundur. Banyak yang percaya bahwa Netanyahu harus berbuat lebih banyak untuk menjamin pembebasan puluhan orang yang masih disandera oleh Hamas sejak 7 Oktober. Nir Galon adalah salah seorang di antara hadirin yang berpendapat demikian. He went to Qatar and asked Qatar to pay Hamas millions of dollars. Netanyahu pergi ke Qatar dan meminta Qatar membayar jutaan dolar kepada Hamas setiap bulan selama bertahun-tahun agar Hamas tetap berkuasa. Jadi dialah orang pertama yang harus disalahkan dan dia menolak bertanggung jawab atas hal itu. Dia tidak meminta maaf kepada keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai, dan tidak meminta maaf untuk orang-orang yang diculik dan hingga sekarang belum pulang. Dan dia mencoba untuk menormalkan peristiwa mengerikan ini. Netanyahu telah menolak permintaan Hamas untuk mengakhiri perang dengan alasan bahwa langkah itu akan memungkinkan kelompok tersebut untuk tetap menguasai Gaza dan pada akhirnya melancarkan serangan lagi seperti yang terjadi pada 7 Oktober tahun lalu. Sementara Amerika Serikat memutuskan untuk menghentikan sementara pengiriman senjata ke Israel baru-baru ini, perang di Gaza menjadi bagian dari retorika panas dalam kampanye Pilpres Amerika Serikat.
Donald Trump bersama Partai Republik mengecam saingan politiknya, Presiden Joe Biden, atas sikapnya mengenai isu tersebut. Berikut laporan selengkapnya. Hari Minggu kemarin adalah hari yang suram di Israel, selagi negara itu memperingati tentaranya yang gugur dan korban teror. Pengungsi Palestina di seberang perbatasan mematuhi perintah evakuasi menjelang rencana perluasan operasi militer Israel terhadap Hamas di Rafah, kota di Gaza Selatan. Apa yang terjadi di belahan dunia lain juga berdampak kuat pada kampanye di AS. Kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump mengungkit perang Israel-Hamas ketika berpidato di depan hampir 100.000 pendukungnya hari Sabtu di Wildwood, New Jersey. Tidak akan ada perang di Gaza jika saya menjabat di Gedung Putih. Ketika saya menjadi presiden, ada kedamaian di Timur Tengah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Trump dan anggota Partai Republik lainnya mengecam keras keputusan pemerintahan Biden baru-baru ini yang menghentikan pengiriman bom tertentu ke Israel terkait peristiwa yang terjadi di Rafah. Senator Partai Republik Lindsey Graham menyampaikan kecamannya mencontohkan Perang Dunia Kedua. Ketika kita dihadapkan pada kehancuran sebagai sebuah bangsa setelah Pearl Harbor, melawan Jerman dan Jepang, kita memutuskan untuk mengakhiri perang dengan membom Hiroshima dan Nagasaki dengan senjata nuklir. Itu adalah keputusan yang tepat. Berikan Israel bom yang mereka perlukan untuk mengakhiri perang dan bekerja sama dengan mereka untuk meminimalkan korban. Meskipun sebagian pengiriman senjata dihentikan, laporan Departemen Luar Negeri AS kepada Kongres baru-baru ini gagal menyimpulkan bahwa Israel melanggar hukum AS dan hukum internasional ketika menggunakan bantuan militer dalam perang melawan Hamas. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ditanya oleh stasiun TV NBC apakah AS menghindari pertanggungjawaban sekutunya. Tidak, kami tidak berstandar ganda. Kami memperlakukan Israel sebagai salah satu sekutu dan mitra terdekat kami, sama seperti kami memperlakukan negara lain. Ketika kami mencapai kesimpulan yang pasti, kami akan melakukannya. Namun sangat sulit untuk melakukan hal tersebut di tengah perang. Joe Biden yang sejauh ini mampu mencapai keseimbangan antara upayanya untuk terpilih kembali dan tugas resminya sebagai presiden, diperkirakan akan menghadapi tantangan baru pada pekan mendatang. Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar, itikat Presiden untuk memperbaiki Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dapat dilihat dari panitia seleksi atau pansel calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK yang tengah disusun saat ini. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai jika pansel diisi sosok berintegritas, maka pimpinan KPK yang terpilih kelak juga lebih baik. Fatih Wardah melaporkan dari Jakarta. Pemerintah akan segera membentuk panitia seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk periode 2024 hingga 2029 karena masa jabatannya akan habis Desember ini. Pemerintah menetapkan panitia seleksi itu akan berjumlah 9 orang yang mencakup 5 orang dari unsur pemerintah dan 4 orang dari masyarakat. Dominasi pemerintah dalam panitia seleksi tersebut baru terjadi kali ini. Panitia seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK sebelumnya didominasi unsur masyarakat. Melihat penanganan kasus korupsi 5 tahun terakhir yang cenderung memburuk, peneliti di Indonesia Corruption Watch atau ICW, Diki Anandia meminta Presiden Joko Widodo memperbaiki hal itu dengan membentuk panitia seleksi yang punya integritas. Yang pertama adalah setiap anggota pansel itu harus memiliki kompetensi yang mampu memahami dan memiliki pemahaman yang utuh terhadap situasi pemberantasan korupsi, terutama kelembagaan KPK dalam waktu setidaknya 5 tahun terakhir. Soal integritas mereka yang menjadi anggota panitia seleksi ini tambahnya sangat penting supaya panitia seleksi tidak menjadi alat untuk meloloskan calon pimpinan KPK tertentu karena unsur kedekatan. Menurutnya komposisi 5 anggota panitia seleksi dari pemerintah dan 4 lainnya dari unsur masyarakat tidak ideal.
Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia yang stagnan selama 9 tahun belakangan ini menjadi rujukan ICW dan kelompok-kelompok pemerhati pemberantasan korupsi. Transparansi Internasional Indonesia atau TII tahun lalu merilis survei menunjukkan skor IPK Indonesia adalah 34 sehingga peringkat Indonesia anjlok dari 110 pada 2022 menjadi 115. Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Muchtar mengatakan proses pemilihan pimpinan KPK yang ala kadarnya dan revisi Undang-Undang KPK yang melemahkan badan rasuah itu semakin membuat upaya pemberantasan korupsi menjadi carut-marut. Siapapun yang pernah, termasuk partai-partai yang pernah memberikan sumbangan kecil atau besar pada pelemahan dalam perubahan Undang-Undang KPK, saya kira saatnya kita tagih perannya untuk membalik kembali isu itu. Ketua KPK 2015 hingga 2019 Agus Raharjo meminta Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk bekerja sama dengan KPK untuk melanjutkan upaya pemberantasan korupsi. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.